Ini sepenggal kesaksian dari Jenderal Jusuf saat pasukan RPKAD kepung istana kala sidang kabinet sedang berlangsung. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Dikutip dari buku, Jenderal M. Jusuf, Panglima Para Prajurit, yang ditulis oleh Atmaji Sumarkijo. Pasca gerakan 30 September gagal lalu diikuti oleh operasi penumpasan yang dilakukan Angkatan Darat. Situasi politik semakin memanas karena masalah-masalah yang muncul semakin banyak dan fokus dari Presiden Soekarno pecah. Setelah sidang pada tanggal 15 Januari tahun 1966, sejumlah organisasi massa dan pemuda yang membela Bung Karno mencoba memenuhi seruan Waperdam 1 Subandrio agar dibentuk Barisan Soekarno. Para mahasiswa menentang, dan akhirnya, pada tanggal 16 Januari tahun 1966, ABRI mengeluarkan peringatan keras mengenai Barisan Soekarno ini. Pernyataan pembubaran organisasi itu ditandatangani oleh Menko Hankam merangkap Kasab Jenderal Abdul Haris Nasution, Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya R.E. Martadinata, Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Sri Mulyono Herlambang dan Menteri Panglima Kepolisian Komisaris Jenderal Polisi Sucipto Yudodiharjo. Menurut Atmaji Sumarkijo dalam buku yang disusunnya, mungkin karena tersinggung oleh tindakan yang dimotori oleh Jenderal Nasution, maka kemudian pada tanggal 21 Februari tahun 1966, Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle Kabinet Dwikora, kabinet dengan mengangkat sejumlah menteri yang baru itu yang kemudian dinamakan Presiden sebagai Kabinet Dwikora, yang disempurnakan. Tapi para mahasiswa bereaksi keras dengan pengumuman ini terutama dengan hilangnya nama Jenderal Nasution dari susunan kabinet karena masuknya nama Letjen Sarbini sebagai Menko Pertahanan. Padahal Jenderal Nasution oleh para mahasiswa dilambangkan sebagai pemuka utama perlawanan terhadap PKI. Unjuk rasa mahasiswa menyerang kabinet tersebut sebagai Kabinet 100 Menteri, dan Kabinet Gestapo, yang penuh diisi orang-orang yang tidak kredibel. Cap tersebut sebagian benar, karena jumlah jabatan menteri pada kabinet itu menjadi 112 jabatan setingkat menteri. Diangkatnya nama Letkol Muhammad Syafei sebagai Menteri Negara Urusan Keamanan Khusus juga menjadi bahan olok-olok para mahasiswa. Tetapi tokoh yang paling banyak diserang adalah Waperdam 1 Subandrio yang disebut sebagai anjing Peking. Sumarjo, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan yang dituduh menyusun kurikulum sekolah yang menyesatkan, serta Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral atau Gubernur Bank Indonesia yang dituduh hidup bermewah-mewah dengan sejumlah wanita muda. Sementara pihak ABRI sendiri secara diam-diam juga konsen karena masuknya nama-nama seperti Letjen Sarbini, Maijen Mursyid, Menteri atau Wakil Menko Pertahanan dan Maijen KKO Hartono sebagai Menteri atau Wakil Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia. Mereka jelas adalah orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan ABRI. Tetapi hal itu tidak diperlihatkan, hanya Jenderal M. Jusuf yang tak dapat kritikan. Jenderal Nasution pun, menurut Atmaji Sumarkijo dalam bukunya, memperlihatkan rasa tidak senangnya. Jenderal senior TNI itu menginstruksikan stafnya untuk tidak membolehkan Sarbini dan Mursyid masuk ke kantor staf Angkatan Bersenjata di Jalan Merdeka Barat atau sekarang Gedung Kementerian Pertahanan. Nasution tidak mau melakukan serah terima jabatan. Brigjen M. Jusuf tetap masuk susunan kabinet yang baru. Hanya posisinya berganti. Dalam kabinet sebelumnya ia adalah Menteri Perindustrian Ringan di bawah Kompartemen Perindustrian Rakyat. Kini M. Jusuf menjadi Menteri Perindustrian Dasar di bawah Kompartemen Pembangunan yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tulis Atmaji Sumarkijo dalam bukunya. Di bawah kompartemen yang sama, juga masuk Maijen Basuki Rahmat sebagai Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi. Pelantikan anggota kabinet yang baru tersebut pada tanggal 24 Februari tahun 1966 disambut dengan aksi blokade oleh para pelajar dan mahasiswa. Sejak dini hari, mereka mengerahkan sejumlah truk dan mobil besar lain untuk dihalangkan di sejumlah jalan penting menuju Istana dan Monas. Jakarta menjadi kota mati, tetapi tindakan tersebut tentu saja cukup mengganggu upacara di Istana. Sejumlah calon menteri harus diangkut dengan helikopter, sementara ada pula calon menteri yang harus naik sepeda supaya bisa menerobos barikade. Tetapi pelantikan tetap berlangsung hari itu, karena semakin terganggu oleh tindakan para mahasiswa. Maka pada tanggal 25 Februari tahun 1966,
Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi membubarkan kami. Mahasiswa tidak takut dengan hal itu. Dan peran mereka kemudian secara tiba-tiba diambil alih oleh para pelajar yang muncul dengan Organisasi Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KPPI, serta berbagai organisasi profesi seperti KASI, Sarjana, KABI, Buruh, Kawi, Wanita, serta lainnya. Menghadapi sikap keras itu, Presiden Soekarno kemudian menutup kampus Universitas Indonesia di Jalan Salemba, Jakarta Pusat, untuk sementara waktu. Lalu Kepala Staf Kostrad Brigjen Kemal Idris mengirim sejumlah pasukan untuk menjaga kampus itu justru dari serbuan pihak-pihak yang memusuhi para mahasiswa, tulis Atmaji Sumargijo. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, digelar sidang pertama Kabinet Dwikora, yang disempurnakan itu. Rencana akan adanya sidang kabinet di Istana Merdeka sudah beberapa hari sebelumnya diberitahukan kepada para menteri Kabinet Dwikora, termasuk Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto dan Menteri Perindustrian Dasar M. Yusuf. Pada pagi hari itu, semua menteri telah lengkap hadir, kecuali Menpangat Letjen Soeharto yang dilaporkan sedang sakit flu berat. Menurut biografi Amir Mahmud, pagi-pagi sekali pada tanggal 11 Maret tahun 1966, selaku Panglima Kodam 5, Jaya, ia mendapat telepon dari Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur dari Istana Bogor yang menanyakan apakah rencana sidang kabinet bisa diteruskan atau tidak. Pangdam Jaya menjawab bahwa ia memberikan jaminan. Presiden Soekarno sendiri tiba sekitar pukul 9.00 pagi naik helikopter dan diiringi oleh para Waperdam Subandrio, Leimena dan Hairul Saleh, lalu duduk-duduk di beranda belakang Istana Merdeka sambil menunggu protokol mempersiapkan semua yang hadir. Sebagai Pangdam 5, Jaya, Amir Mahmud termasuk yang menunggu di beranda. Begitu protokol memberitahu bahwa semua menteri telah hadir, maka Presiden Soekarno dan ketiga Waperdam berjalan ke ruang depan Istana Merdeka. Pangdam kemudian pamit hendak melakukan tugasnya, tetapi oleh Presiden Soekarno diminta untuk turut hadir dalam rapat. Sesudah sidang kabinet berjalan kurang lebih 10 menit, saya menerima nota pertama dari Sabur. Pada waktu itu Bung Karno sedang bicara yang intinya meminta saya agar saya keluar sebentar, karena di luar ada pasukan liar, mengingat bahwa Presiden sedang memberikan petunjuk atau pengarahan, sehingga apabila saya berdiri dan meninggalkan sidang berarti saya tidak mengenal kesopanan dan etiket. Maka oleh karenanya saya memberi kode kepada Sabur dengan menggoyang-goyangkan tangan yang artinya tidak akan terjadi apa-apa. Pada waktu itu Bung Karno tetap berbicara terus. Rupanya Sabur sebagai Komandan Cakrabirawa tidak puas, sehingga kurang lebih 5 menit kemudian mengirim nota lagi kepada saya yang isinya sama, tapi dengan disertai kata-kata sangat, sehingga nota ini berbunyi sebagai berikut: minta dengan hormat, tetap, sangat, agar Pak Amir keluar sebentar. Saya tetap menolak untuk keluar dari tempat sidang itu. Rupanya Brigjen Sabur tidak sabar, dan karena dia tidak mau ambil risiko, maka ia menyampaikan sebuah nota langsung kepada Bung Karno yang isinya sama dengan nota yang diberikan kepada saya. Sewaktu beliau membaca nota tersebut, saya melihat tangan Bung Karno gemetar, dan sesudah Bung Karno membaca nota tersebut, lalu memberikannya kepada Subandrio. Kemudian sesudah mereka berbicara satu dengan lainnya, akhirnya sidang kabinet diskors oleh Bung Karno untuk kemudian pimpinan sidang diserahkan kepada Waperdam Leimena. Selanjutnya Bung Karno berdiri dan keluar dari ruang sidang. Tutur Amir Mahmud mengenang kembali peristiwa saat dia hadir di sidang kabinet pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Sementara itu dalam kesaksiannya, Brigjen M. Yusuf mengatakan, ia hanya tahu bahwa tiba-tiba Presiden Soekarno berhenti berbicara dan membaca nota dari Brigjen Sabur dengan teliti. Kemudian tiba-tiba Presiden Soekarno keluar dari ruangan sidang setelah menskors sidang diikuti oleh Waperdam 1 Subandrio dan Waperdam 3 Hairul Saleh. Tak lama kemudian terdengar suara helikopter melintas. Yusuf sendiri mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi, meskipun ia menebak-nebak bahwa Presiden mendadak meninggalkan istana dengan alasan yang tidak jelas. Sedangkan Menteri Negara Oi Cutat yang hadir dalam sidang mencoba melukiskan suasana waktu itu dalam bukunya. Mendadak Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, muncul dan mendekati Presiden, membisikkan sesuatu, yang tentu terdengar juga oleh 3 orang dari presidium yang duduk di samping-menyampingnya. Bung Karno langsung berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata meninggalkan ruang sidang.
Dr. Subandrio dan Hairul Saleh mengikutinya dari belakang. Sidang selanjutnya dipimpin Waperdam II Leimena. Singkat saja kata-kata yang diucapkan, "Hari ini sidang saya akhiri, rapat ditutup." Apa yang terjadi? Kami semua meninggalkan rapat dengan was-was. Tak tahu kemana presiden pergi, kemana pula 3 orang anggota presidium, ungkap mantan Menteri Negara Oi Cutat dalam buku memoarnya. Menurut Atmaji Sumarkijo, baik Oi Cutat maupun M. Jusuf tidak dapat membenarkan atau membantah cerita bagaimana Waperdam Subandrio berlari menyusul ke helikopter tanpa sempat mempergunakan sepatu seperti cerita yang populer pada era itu. Karena mereka menang tidak ikut mengantarkan Presiden Soekarno ke halaman depan Istana Merdeka. Kemudian baru diketahui bahwa Waperdam II Leimena akhirnya juga menyusul ke Istana Bogor melalui jalan darat. Ketika para menteri satu persatu berjalan keluar dari istana, Brigjen M. Jusuf bercakap-cakap serius dengan Menteri Veteran dan Demobilisasi Maijen Basuki Rahmat. Mereka berdua sama sekali tidak tahu soal pengerahan pasukan oleh Kepala Staf Kostrad, Brigjen Kemal Idris, apalagi soal memo Brigjen Sabur yang menyebut adanya pasukan liar karena tanpa memakai identitas. Keduanya mencoba menganalisa apa yang sebetulnya terjadi beberapa hari terakhir ini. Kemudian kami berdua membicarakannya secara mendalam dan saling mufakat untuk menghadap dan melaporkan kepada Pak Harto yang sedang dalam keadaan sakit di kediaman Jalan H. Agus Salim. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Pangdam 5 Jaya Brigjen Amir Mahmud datang memasuki ruangan, di mana setelah kami persilakan untuk duduk bersama, beliau menjelaskan bahwa baru saja Bung Karno berangkat dengan helikopter dari halaman depan istana menuju Bogor. Selesai mendengarkan uraian-uraian Pangdam 5 Jaya ini, maka kami bertiga bermufakat bersama untuk berangkat menghadap Pak Harto dan melaporkan hal-hal yang terjadi pada saat itu, tutur Jenderal Jusuf dalam kesaksiannya. Tetapi Amir Mahmud dalam buku biografinya mengatakan bahwa setelah sidang berakhir mereka bertiga berjalan menuruni tangga istana dan membicarakan situasi yang terjadi. Pada saat itu Jenderal Jusuf mengusulkan agar mereka menyusul Presiden ke Bogor. Tujuannya adalah agar Bung Karno tidak merasa telah ditinggal oleh Angkatan Darat. Seingat Jusuf, ia tidak mengucapkan kalimat itu, tapi ia hanya ingat yang penting adalah menenangkan Presiden. Dan untuk melakukan hal itu tidak semua jenderal bisa diterima oleh Bung Karno. Lebih-lebih dalam suasana seperti pada hari itu. Mereka bertiga juga sepakat bahwa rencana itu dibicarakan dulu dengan Menpangat Letjen Soeharto yang pada hari itu masih sakit di rumah. Jadi dalam kenyataan yang sebenarnya, ketiganya akhirnya pergi ke rumah Letjen Soeharto dan melaporkan hasil pembicaraan mereka bertiga. Pangdam Jaya dalam kesempatan itu juga melaporkan perkembangan terakhir di istana sampai perginya Bung Karno ke Bogor. Setelah berbicara cukup lama, Menpangat akhirnya menyetujui rencana ketiga jenderal itu untuk menemui Bung Karno di Istana Bogor sambil juga menitipkan sebuah pesan, tulis Atmaji Sumarkijo. Pesan yang disampaikan oleh Letjen Soeharto kepada Presiden Soekarno. Menurut Atmaji Sumarkijo tidak banyak. Sampaikan salam dan hormat saya kepada Bung Karno. Laporkan, saya dalam keadaan sakit. Kalau saya diberi kepercayaan, keadaan sekarang ini akan saya atasi. Demikian dituturkan oleh Soeharto dalam biografinya.